Oke, untuk pagi ini kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas terkait log elektromagnetik sampai dengan log SP ya. Kita lanjutkan untuk kita membahas terkait dengan log nuklir atau apa ya? Log radioaktif. Oke. Nah, untuk log nuklir atau log radioaktif itu ada 3, yaitu gamma ray log, gamma log, dan neutron log. Jadi untuk log nuklir ini ada 3, gamma log, gamma log, dan neutron log. Ini fungsinya nanti di bawah ada dijelaskan terkait gamma ray log, gamma log, dan neutron log. Intinya, karena ini adalah log nuklir maupun log radioaktif, jadi yang diukur adalah tingkat keradioaktifan. Mungkin kalian kalau sudah belajar fisika atau belajar kimia, itu ada sifat radioaktif dari suatu zat atau unsur. Nah, di sini yang dilihat itu adalah kandungan dari radioaktivitasnya. Jadi bisa satu alat diturunkan ke lubang sumur, kemudian nanti akan mendeteksi radioaktif yang ada di sana. Nah, nuklir log ini itu pengukurannya bisa dilakukan untuk open maupun case hole. Kenapa seperti itu? Karena nuklir ini dia sifatnya pancaran radioaktifnya dapat menembus logam. Jadi ketika sudah ada casing maupun cementing, itu radioaktif tetap bisa terukur, tetap bisa tertangkap oleh sensor. Nah, untuk pengukuran borehole, pengukuran log nuklir ini yang terkait untuk lubang bor, itu diperlukan koreksi. Nah, koreksinya itu menggunakan biasanya log caliper ataupun matte correction. Biasanya yang ready itu adalah log caliper. Log caliper yang kita bahas di awal. Itu log borehole. Jadi untuk mengukur lubang dari bornya. Nah, log nuklir ini itu salah satu log yang sangat penting. Sangat penting di sini karena log nuklir ini sangat powerful untuk mendeteksi yaitu lapisan biasanya lapisan sel. Karena lapisan sel ini memiliki kandungan radioaktif yang tinggi. Nah, kalau kita tahu ada lapisan sel, itu kan biasanya kita bisa menentukan lokasi reservoirnya. Karena sel ketika ada nanti dikombin ternyata selnya itu porositasnya tinggi dan mempunyai permeabilitas berarti lokasi tersebut sangat cocok atau bisa diibaratkan di situ adalah zona reservoirnya. Nah, dasar dari pengukuran nuklir ini atau log radioaktif ini itu mengukur menggunakan ini natural gamma ray radiation formation. Jadi radioaktif dari suatu zat dan batuan yang ada di bawah permukaan itu dia akan memancarkan sinar atau gelombang radioaktif. Nah, maka inilah yang ditangkap.
Biasanya disebut dengan gamma lock atau gamma ray lock atau lock GR biasanya. Kemudian dijelaskan di sini radiasi itu timbul karena apa sih? Interaksi antara radiasi dari sumber yang teremitasi atau terpancarkan dari formasi. Nah, ini dia menggunakan namanya gamma lock dan neutron lock. Nah, kalau yang atas measurement natural gamma radiation ini dia mengukur radiasi dari batuan. Tapi kalau yang bawah ini gamma lock dan neutron lock dia mengukur pancaran. Jadi locknya ini dia memancarkan radioaktif. Kemudian nanti akan ditangkap oleh receiver. Nah, itu disebut dengan gamma lock. Begitu juga neutron lock. Kalau neutron lock itu yang ditembakkan adalah sinar neutron. Kan dalam partikel itu kan ada elektron, positron, neutron. Nah, Pak yang gamma lock ini tadi mengukur apa, Pak? kalau gamma lock atau gamma ray lock dia mengukur radiasi dari batuannya. Jadi hanya sensor saja, sensor menangkap radioaktif dari sekelilingnya. Tapi kalau gamma lock dia itu punya pemancar. Memancarkan sinar gamma kemudian ditangkap oleh receiver. Jadi yang gamma ray lock atau gamma lock itu dia tidak memancarkan radiasi. Tapi kalau gamma lock dia memancarkan radiasi. Seperti itu. Kemudian ini ya beberapa dasar-dasar. Kenapa kalian di apa namanya produksi migas masih perlu belajar fisika, belajar kimia? Itu karena kalian harus mengerti pertama struktur atom. Kalau tidak mengetahui struktur atom, kita akan awam terkait neutron, positron, elektron, sifat-sifatnya dan sebagainya. Itu minimal. Kemudian sifat radioaktif dari suatu zat atau unsur. Nah, ini di sains dasar ya, fisika, di kimia juga dibahas. Jadi proton itu memiliki massa 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, muatan listriknya positif 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Neutronnya itu massanya sama dengan proton. Muatan listriknya netral karena dia neutron. Elektron dia massanya 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Muatan listriknya negatif 1,602 10 pangkat min 19. Apa kita harus bisa untuk mengukurnya? Sebagai kalian pengguna alat tidak perlu secara detail mengetahui, tapi minimal kalian mengenal apa itu proton, apa itu neutron, apa itu elektron. Jadi sifat-sifat fisiknya kalian memahami. Oh, proton itu memancarkan muatan positif. Kalau neutron dia tidak memancarkan muatan. Jadi dia bisa diterima di beberapa medium karena tidak bermuatan. Energi radiasi itu disimbolkan elektron volt, 1 elektron volt. Itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan satu elektron dengan muatan 1,602 kali 10 pangkat 19 kolom melalui atau melewati satu beda potensial 1 volt. Nah, ini biasanya diajarkan di efek fotolistrik kalau ada fisika dasar. Kalau misalkan kalian lupa di fisika dasar bisa buka-buka lagi apa sih efek fotolistrik itu. Nah, proses nuklir ini ya, radioaktif ini itu didekati dengan proses statistik.
dengan distribusi Poisson dengan standar deviasi deviasinya sama dengan akar N. Oke, yang pertama natural gamma measurement atau gamma log atau gamma ray log atau GR. Nah, dasarnya itu apa sih? Nah, kita ingat di fisika dasar ada tiga jenis radiasi, alfa, beta, gamma. Alfa dan beta itu partikel radiasinya apa ya? Penetrasinya tidak terlalu dalam, jadi dangkal. Karena apa? Karena alfa dan beta ini sangat mudah diabsorpsi, jadi sangat mudah diserap oleh bahan atau material. Sedangkan sinar gamma ini adalah memiliki sifat elektromagnetik. Nah, kalau kalian tahu sifat elektromagnetik, itu kalian bisa menggambarkan bahwa sinar gamma ini dia bisa menembus medium. Contohnya apa? Contohnya adalah sinyal provider internet. Misalkan kalian pakai Telkomsel atau pakai Indosat. Kalian di dalam rumahnya ada temboknya. Tapi sinyal kalian masih mendapatkan sinyal. Nah, itu adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Jadi dia bisa menembus suatu medium. Nah, makanya sinar gamma ini digunakan untuk aplikasi natural gamma measurement karena dia penetrasinya lebih dalam. Karena penetrasinya lebih dalam berarti bisa mengukur kawasan yang lebih luas. Nah, gamma ray ini yang menghasilkan itu apa saja? Gamma ray ini dapat dihasilkan oleh berbagai macam zat atau unsur. Tetapi yang mudah dikendalikan, mudah diproduksi, yang bisa dilakukan istilahnya dipanen, itu yang sampai saat ini adalah uranium sampai radium, itu thorium dan potasium. Nah, ini yang sudah bisa istilahnya difabrikasi. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis bisa kalian lihat. K ini untuk potasium, U untuk uranium, TH ini untuk thorium. Kalau untuk potasium, dia simbolnya persentase. Persentase keberadaannya. Kalau untuk uranium itu ppm. ppm apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ppm? Part per million. Ya, jadi yang dihitung adalah kandungan part per millionnya untuk uranium maupun thorium. Nah, kalau kalian lihat ini antara uranium, thorium maupun potasium itu ada perbedaan nilai. Nah, karena perbedaan ini maka dilakukan klasifikasi. Klasifikasi jadi misalkan menggunakan uranium. Kalau menggunakan uranium, dia pakai kode untuk uranium. Jangan sampai sensornya uranium, tapi yang dibaca adalah thorium. Nah, itu nanti salah. Dari tabel 42-nya. Tabel 42 ini bahwa mineral itu terdiri dari 3.
yang bisa dideteksi oleh gamma ray itu. Yang pertama adalah clean reservoir. Clean reservoir itu dia tidak memiliki aktivitas radioaktif atau aktivitas gamma ray. Yang kedua memiliki konsentrasi radioaktif atau gamma ray yang besar. Biasanya yang memiliki gamma ray besar itu adalah clay, shale, itu gamma ray-nya besar. Kemudian ada yang nilai gamma ray-nya kecil sekali. Seperti itu. Nah, ini pengukurannya seperti ini untuk gamma ray. Jadi ada dua, yang pertama integral measurement, yang kedua spectral measurement. Kalau integral measurement ini dia langsung mengukur semua gamma ray yang datang itu pokoknya diukur. Yang masuk di ambang di atas energi threshold-nya. Jadi ada standar energi threshold-nya. Nah, kalau spectral measurement ini pengukurannya agak lebih berbeda. Jadi ada spektral ini nanti dibagi-bagi untuk energi dari sekian ke sekian. Itu terukur berapa kali, energi sekian ke sekian, terukur berapa kali, dan sebagainya. Nah, ini juga dilakukan untuk pengukuran 3 pengukuran sekaligus. Spektral. Kalau spektral itu apa ya? Spektral itu tersusun. Jadi maksudnya terbagi-bagi. Kalau integral berarti semuanya. Oke. Nah, kalau integral ini langsung. Kalau integral ini langsung semua. Kalau spektral itu dibagi-bagi untuk potasium berapa, uranium berapa, thorium berapa. Apakah harus ketiganya? Nah, ini tergantung dari alat ukurnya. Bisa saja hanya potasium dan uranium, atau potasium dengan thorium, atau hanya satu saja uranium. Nah, itu tergantung dari alat ukurnya. Nah, radius investigasinya itu 4 inci, sekitar 10 cm. Dan untuk 11 inci itu sebesar 28 cm atau 30 cm. Jadi jangan dibayangkan ketika gamma ray ini dia bisa penetrasinya sangat jauh. Maksudnya sangat jauh ini dibandingkan apa namanya? Dibandingkan dengan sensornya itu dia jauh. Kalau yang pakai alfa dan beta itu dia sangat pendek sekali. Mungkin nggak lebih dari 4 inci. Nah, presisinya itu plus minus 4 sampai 5 EPI. Vertical resolutionnya ini segini. Nah, logging speednya, nah ini perlu diperhatikan kalau kalian nanti berada di industri migas, misalkan ditempatkan di bagian services, di bagian untuk logging, itu untuk logging speednya itu jangan lebih dari ini. Ini maksimal 10 feet per menit atau 3 meter per menit. Kalau lebih cepat lagi, dikhawatirkan pengukurannya akan tidak akurat. Nah, ini yang dianjurkan itu maksimal 3 meter per menit. Nah, kemudian untuk koreksi. Jadi tadi disampaikan bahwa gamma ray ini perlu dilakukan koreksi. Yang pertama adalah absorpsi dari radiasi. Siapa? Bukan oleh batuannya, tapi biasanya dari fluidanya. Karena fluidanya ini biasanya mengandung beberapa zat-zat
yang bisa mengaburkan pengecekan atau pengukuran. Nah, bisa juga karena efek kalipernya dan mud density-nya. Nah, maka perlu dilakukan koreksi. Kemudian tool position. Nah, alatnya gimana nih? Apakah borehole-nya ini dia vertikal ataukah direksional? Nah, kemudian jenis dari mud-nya, jadi mud drilling-nya. KCl itu akan meningkatkan nilai potasium dari penghitungan potasiumnya karena KCl mengandung potasium. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi nanti kalian kalau di services diperhatikan mud type-nya itu seperti mud type-nya apa. Kalau KCl, NaCl itu biasanya meningkatkan potasium. Ini juga harus jadi pertimbangan. Nah, logging speed semakin cepat, maka pekerjaan cepat selesai, tetapi resolusinya akan semakin kecil. Nah, semakin lambat pekerjaan lama selesainya, cost-nya nambah, tetapi resolusinya akan semakin baik. Nah, ini biasanya dilakukan perhitungan plus minus anggaran yang ada dan kebutuhan yang ingin didapatkan. Nah, itu nanti diambil yang win-win solutionnya. Seperti itu. Nah, untuk integral gamma measurement pengukurannya seperti ini. Integral gamma ray K alfa kali K plus U plus B kali TH. Ini untuk potasium, uranium, dan thorium. Untuk K ini adalah faktor sensitivitas dari alat ukurnya. Oke. Nah, apa lagi ya? Nah, ini. Ini adalah sifat radioaktif dari batuan. Kalau batuan beku ya, itu semakin asam, itu radiasinya semakin besar. Itu. Kalau batuan sedimen, itu semakin shale, jadi batuan shale itu radioaktifnya semakin besar. Jadi kalau kalian lihat nanti gamma ray-nya itu misalkan ini lebih besar gini, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa dipastikan yang sini itu adalah shale. Seperti itu, ini mendeteksinya. Nah, untuk yang clean itu apa saja? Ini ya, jenis-jenis kalsit, dolomit itu dia clean. Yang memiliki nilai itu batuan-batuan sedimen, kaulinit, ilit, klorit, dan selanjutnya. EPA ada tabelnya sebenarnya, tabel IPA, tapi kayaknya jarang digunakan. Biasanya merujuk di data selam bersih karena data IPA itu harus dibeli dan itu mahal. Jadi biasanya pakai pembanding yang ketiga dari selam bersih atau sebagainya. Tapi kalau kalian punya dana berlebih, bisa beli tabel API karena itu kalau orang di industri migas belajar API itu pasti dipakai. Nah, untuk gamma log sendiri atau gamma ray log, biasanya simbolnya GR, itu digunakan untuk apa? Melihat atau mendesain litologinya. Litologinya apa saja sih? Apakah shale, sandstone, dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk membedakan sand dan shale. Kenapa? Karena gamma ray ini sangat sensitif untuk tadi. Ketika dia
lapisannya shale itu gamma ray-nya besar. Kalau lapisannya sand itu gamma ray-nya kecil. Estimasi cell content jelas. Depth adjustment ini juga untuk apa namanya? Untuk melihat dari kedalaman yang sebenarnya. Lithological correlation ini digunakan untuk korelasi litologi. Jadi ketika ada lebih dari satu sumur. Karena kita bisa menentukan tadi lithological profile, maka kita bisa melakukan litologi korelasi. Nah, ini gambar dari gamma ray. Nah, biasanya seorang interpreter atau petrophysicist itu ketika gamma ray, dia akan membuat dua garis bantu. Yang pertama di sini, ini untuk shale, yang di kiri untuk sandstone. Kenapa? Karena kita tahu bahwa radioaktif tinggi itu banyak di lapisan shale. Dan ketika gamma ray-nya itu kecil, itu atau hampir tidak ada, itu adalah di sand. Nah, ini bukan garis yang ada di aplikasi, tapi dia dibuat sendiri oleh interpreter untuk memudahkan. Oh, berarti ini dekat dengan sel line. Oh, berarti ini sel. Oh, ini sel. Oh, ini sel. Ini sel. Oh, ini sel. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan bisa melihat titologinya. Oh, di sini sampai sini itu adalah sel. Kemudian dia turun berarti sandstone. Oh, di sini naik lagi. Oh, naiknya cuma dikit sampai sekian. Oh, di sini berarti sel. Kemudian di sini berubah lagi. Oh, di sini mendekati sand. Berarti di sini sandstone-nya sini. Naik lagi dan seterusnya. Ini digunakan untuk mencari jenis-jenis litologi ini. Oke. Nah, karena gamma ray lock ini dia sangat sensitif terhadap sel, maka biasanya digunakan untuk menghitung volume sel. Jadi nanti kalau kalian tidak awam lagi dengan namanya volume sel. Jadi ingat bahwa gamma ray ini digunakan untuk mengukur volume sel. Volume sel digunakan apa? Nanti untuk perhitungan reserve. Oke, kemudian nah, untuk menghitung gamma ray itu persamaan seperti ini. Gamma ray index itu sama dengan gamma ray dikurangi gamma ray clean zone dibagi gamma ray sel dikurangi gamma ray clean zone. Seperti ini. Jadi diingat-ingat seperti ini. Nah, ini gamma ray yang terukur, istilahnya ini di garis bantunya. Ketika ke kiri ini, nah ini pasti dia di clean zone. Clean zone ini sandstone. Kalau dia lebih besar daripada ini garis tengahnya atau garis bantunya ini, berarti dia di sini adalah shale. Di sini shale, di sini clean zone. Volume sel itu sama dengan indeks dari gamma ray. Nah, bisa juga ini ada tiga apa namanya? Tiga pendekatan. Linear, tersier,
dan Mesozoik. Nah, pakai yang mana? Apakah linier, tersiari, atau Larionov? Nah, ini nanti digunakan untuk memplot nih. Memplot dari nilai gamma ray-nya. Nanti kalian bisa coba-coba. Oh, kalau pakai linier, itu dia seperti apa? Apakah lebih sesuai ataukah lebih sesuai yang tersiari ataukah yang sesuai yang Larionov? Nah, nanti seperti ini. Kalau linear seperti ini, tertiary seperti ini, atau Larionov yang Alderop. Nanti digunakan untuk memodelkan ini, untuk mencari nilai fisilnya. Nanti kita akan bahas ketika di praktikum secara praktikal. Nah, jika dilakukan pengukuran gamma ray menggunakan metode spektral, itu direkomendasikan untuk menghitung indeks yang terukurnya itu hanya dari potasium dan thorium saja. Kenapa? Karena komponen ini, potasium dan thorium ini, dia lebih sensitif untuk mengukur ketika komposisinya itu apa ya? Batuan sedimen. Jadi jika batuan sedimen maupun ada batuan organiknya, itu lebih baik menggunakan potasium dan thorium. Nah, ini kenapa uranium tidak dipakai? Karena bisa kalian lihat antara potasium, uranium, dan thorium itu yang hampir identik itu adalah antara potasium dan thorium. Kalau uranium dia mengalami beberapa kondisi yang tidak sama dengan temannya atau jenis yang lain. Maka biasanya yang dipakai potasium dan thorium. Nah, ini contoh nih pengukuran potasium, thorium. Nah, ini thoriumnya 4 per milion, potasiumnya itu persentase. Nah, ini untuk digunakan untuk mengkalibrasi atau apa ya, untuk menjustifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke gamma-gamma log. Gamma-gamma log ini dia menggunakan tiga metode: efek fotolistrik, efek Compton, dan pemasangan atau apa ya, pasangan dari radioaktivitas. Nah, ini ada di fisika semua nih. Efek fotolistrik, efek Compton, nah ini ada di fisika. Nanti bisa dibelajar lagi. Ini mungkin nggak terlalu kita bahas karena sudah terlalu teknis.
Ini nggak usah dibahas. Nanti buku ini saya share ya, bisa dipelajari. Oh iya Pak, sama slide yang pertemuan ke-89 juga belum Oh belum ya. edit Pak. Iya Pak, Ya nyari tolong demo. diingatkan lagi karena ini Februari banyak kegiatan, jadi mungkin terlupa ya. Nanti diingatkan lagi. Nanti bukunya ini sebenarnya bisa download gratis, tapi sudah saya downloadkan. Nanti bisa tinggal kalian download di Google Classroom. Baik Pak. Ini yang penting kan kalian tahu aja. Jadi ada foto efek foto listrik, efek Compton, dan pemasangan radioaktif. Nah ini ya, dinamakan ROBI, corrected density, dan ada DRHO. Jadi ROBI dan DRHO ini digunakan untuk koreksi dari hasilnya ini. Jadi kalau DRHO-nya ini mendekati zero, berarti lubangnya ini smooth. Kalau DRHO-nya lebih dari 0,05, maka kemungkinan datanya ini ada tanda tanya nih. Kenapa nih? Nah, kalau DRHO-nya lebih dari 0,1, nah ini nilai densitasnya tidak reliable atau tidak dapat dipercayai atau tidak dapat digunakan. Nah, jadi usahakan kalian nanti kalau membaca, kalau DRHO-nya itu mendekati 0, 0, berapa lah, 0,01 atau 0,005, itu dia akan mendekati 0. Maka dapat dikatakan bisa dipakai datanya. Kalau di atas 0,05 masih tanda tanya, benar nggak ini? Maka butuh alat pembanding yang lainnya. Kalau lebih dari 0,1, nah itu jelas nanti setahu saya itu kalau sudah di atas 0,1 sudah tidak digunakan datanya, data densitasnya. Nah, ini density tool-nya seperti ini. Ada sumbernya, source. Source ini dia yang memancarkan radioaktif, sinar gamma. Kemudian dari source ini akan ditangkap oleh detektor yang pendek. Nah, ada juga ditangkap oleh detektor yang jauh. Nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, ini akan kita bisa menentukan density-nya. Ini untuk kedalaman dan resolusinya. Eh, nah, gamma-gamma log atau density log ini digunakan untuk apa sih? Karena kita tahu densitasnya, ini kita bisa menentukan nilai porositasnya. Kemudian bisa mengetahui porositasnya, kita bisa mengetahui juga dari nilai sifat-sifat dari karakteristik dari batuannya. Jadi kalau kita tahu porositasnya, oh itu porositasnya tinggi. Batuan yang porositasnya tinggi, itu batuan apa saja? Kita bisa list. Kemudian apa namanya?
kita tahu tadi densitasnya. Nah, nanti kita digabungkan dengan neutron lock. Neutron lock belum kita bahas. Nah, densitas ini digunakan untuk mengetahui karakteristik dari batuan sebagai input. Ini sebagai data ikat untuk seismic processing. Jadi kalau kalian belajar teknik eksplorasi migas, nanti seismic processing ini bisa mendapatkan data densitas untuk bisa membuat sintetik seismogram agar dapat diinversikan. Nah, porositas menggunakan model volumetrik. Jadi untuk logging ini, dia outputnya itu adalah bisa mengetahui model volumetrik. Maka porositasnya itu porositas dari gamma-gamma log ini sama dengan densitas gamma log ini sama dengan densitas bulknya sama dengan 1 min porositas dikali densitas dari matrik ditambah porositas dari densitas fluidanya. Nah, porositasnya itu sama dengan densitas dari matrik dikurangi densitas bulk density-nya dibagi densitas matriknya dikurangi densitas dari fluidanya. Nah, sehingga kita dapat nilai porositasnya. Untuk perhitungan dari densitas dari gamma-gamma log ini yang dibutuhkan itu adalah densitas dari matriknya. Ini dapat dari mana? Ya kita lihat kalau kita menggunakan log yang lain didapatkan misalkan di sini kayak misalkan tadi kan gamma ray. Log gamma ray ditahukan ini adalah sel. Sel itu densitas matriknya berapa sih? Nah, itu kita ambil dari tabel. Kemudian densitas fluidanya. Nah, densitas fluidanya bisa kita cari atau kita investigasi di tabel yang tadi ya, tabel 4,6. Nah, di sini disebutkan bahwa hanya gas itu yang memiliki densitas sangat kecil. Oke, jadi kita tahu kalau log nuklir atau log radioaktif itu yang pertama ada gamma ray log, yang kedua ada gamma-gamma log untuk melihat density atau biasanya disebut density log, ROBI. Nah, kita lanjut ke metode neutron atau neutron method. Ini dia juga sebenarnya adalah radioaktif karena dia memancarkan bukan sinar ya, memancarkan neutron. Neutron itu bagian dari atom ya, dari atom tersusun oleh neutron, positron, dan elektron. Nah, neutron itu ada 3 di klasifikasinya. Fast neutron itu lebih besar dari 500 kilo elektron volt. Intermediate neutron itu sekitar 500 kilo elektron volt. Slow neutron itu 1 kilo, lebih kecil dari 1 kilo elektron volt. Bisa disebut epithermal ketika 1 sampai 0,1 kilovolt, disebut thermal ketika lebih kecil daripada 0,1 kilo elektron volt. Nah, ini sangat ini ya apa namanya? Mungkin kalian
Masih ingat nggak ya? Scattering. Scattering ini adalah bagaimana gelombang itu mengalami inelastic scattering dan elastic scattering. Nanti yang penting kalian tahu saja karena ini bahasanya cukup dalam terkait ini biasanya di fisika modern. Kalian cukup mengetahui saja. Nah, ini ya. Inelastic scattering itu sifatnya seperti ini. Dia apa namanya? Bondingnya itu terhadap scattering itu memancarkan. Nah, kalau elastic scattering itu dia kembali lagi ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, akhirnya terakhir dia baru peluruhan dari sinar gamma. Tapi kalau inelastik, dia akan sampai sini bawah, dia sinar gammanya akan langsung mengalami apa ya peluruhan. Ini juga. Nah, kalau elastik itu dia mengalami peluruhannya itu yang di terakhir. Inelastik contohnya karbon, oksigen, silikon, kalsium. Yang elastik itu hidrogen, besi, klorin, kalsium, dan silikon. Nah, kalau kita lihat di sini untuk inelastic scattering hidrogen itu dia masuknya kan elastik. Oksigen inelastik, silikon bisa inelastik, bisa elastik, kalsium juga bisa keduanya, Fe besi itu di elastik. Ini cukup diketahui saja. Nah, bagaimana cara kita bisa menangkap neutron? Kan neutron di dalam suatu atom. Katanya atom itu adalah muatan yang paling kecil atau partikel paling kecil. Nah, di dalam sifat fisiknya, neutron itu bisa dikeluarkan dari atom dengan menggunakan sifat pemanasan atau thermalize. Jadi dipanaskan, nanti akan loncatan energi, ada elektron yang loncat, nanti tinggal yang tersisa adalah neutronnya. Nah, biasanya pakai efeknya ini thermal neutron diffusion atau decay measurement. Tapi kalian tidak perlu mengetahui prinsip ini. Yang penting kalian cukup tahu kenapa sih neutron. Kalian tahu bahwa neutron itu bisa ditangkap atau bisa dimanipulasi atau bisa di apa ya digunakan. Neutron porosity ini biasanya digunakan untuk melihat porositas juga neutron log ini. Nah, ini mirip dengan tadi kan gamma gamma log, GG log. Jadi ada source-nya, ada sumbernya. Ada detektor yang pendek, ada detektor yang panjang. Jadi neutronnya ditembakkan, nanti akan ditangkap oleh detektornya. Nah, dari sini bisa diketahui. Nah, ini contohnya nih. Ini dari pengamatan diketahui bahwa di sini limestone. Ini juga limestone, ini marble, di sini ada air.
Nah, logging speed-nya itu maksimal 18 meter per menit. Jadi ini bisa lebih cepat daripada gamma relog. Kalau gamma relog tadi kan maksimal 3 meter per menit. Kalau logging speed ini neutron ini bisa 18 meter per menit. Kalau lebih cepat gimana? Kalau lebih cepat ya berarti resolusinya akan semakin jelek. Kalau lebih lambat ya berarti resolusinya semakin baik, tapi prosesnya bisa lebih lama. Nah, jadi untuk neutron ini dia lebih fokus mendeteksi hidrogen. Nah, hidrogen ini karena ada hidrogen biasanya porositasnya besar. Porositas besar itu adalah sel. Itu. Nah, neutron log ini biasanya digabung nanti dengan gamma ray, bisa dengan log kaliper untuk mendeteksi apakah ini sel atau bukan. Nah, ini perlu dipertimbangkan nih. Perlu sebagai acuan juga untuk air atau water saturated rock atau batuan yang terdapat saturasi airnya atau yang terdapat minyak saturasi minyaknya. Respon dari neutron ini porositasnya besar. Tapi kalau isinya gas itu porositasnya neutronnya itu akan kecil. Nah, ini bisa jadi sebagai indikator. Kok ternyata kita ukur di lapisan permeabelnya neutronnya kecil. Nah, kalau neutronnya kecil itu kemungkinan adalah gas. Kalau neutronnya besar itu kemungkinan dia adalah minyak atau air. Kemudian sel yang memiliki banyak air itu dapat ini ya, efek dari neutronnya akan semakin tinggi karena ada hidrogennya kan tadi. Dengan air kan H2O. Nah, ini juga tricky, perlu dilihat secara jeli. Ini ya contoh untuk batuan berpori. Nilai dari porositas neutron atau neutron porosity-nya itu kalau air itu 1. Air campur air garam itu 0,9. Minyak 0,96 sampai 1,02. Gas sekian, kecil sekali gas. Juga gas, kalsit 0, dolomit, kuarsa, dan seterusnya. Sel dia sekian. Nah, neutron porosity itu sama dengan porositas kali porositas neutron yang merupakan respon dari fluida ditambah 1 dikurangi porositas batuan dikali dengan 1 dikurangi volume sel dikali porositas dari matriksnya ya. Porositas neutron dari matriksnya, matriks itu batuannya ditambah V sel kali porositas neutron dari sel. Nah, ini contoh neutron porositasnya.
neutron porositas yang di sebelah kanan, yang kiri ini ada yang hijau gamma ray, yang titik-titik warna merah ini adalah kaliper, yang hitam ini adalah bit size. Nah, ini kita bisa melihat mana sih yang sel, mana sih yang sen, dan seterusnya. Nah, kalau gamma ray tadi, kalau gamma ray-nya itu ke kanan, itu pasti dia akan sel. Gamma ray ke kanan sel, gamma ray ke kiri adalah sen. Nah, kalau di neutron porosity itu sel tadi, neutron porositasnya kecil. Neutron porositasnya besar. Gamma ray-nya juga besar. Dan kalian lihat ya, ini yang di kiri adalah 0,45, yang di kanan min 0,15. Jadi jangan asal yang di kanan lebih tinggi besar, yang kiri lebih kecil. Tolong diperhatikan dari skalanya. Jadi porositas neutronnya besar, gamma ray-nya ternyata juga besar. Oh, yakin nih kita di sini adalah sel. Tuh. Kemudian yang kedua sini saturasi waternya 1. Berarti di sini ada porositas. Oh, kemungkinan ini batuan limestone. Karena kalau kita lihat dari sini, low caliper sama bit size-nya dia sama. Kameranya negatif. Oh, berarti kemungkinan ini adalah sandstone. Oh, sorry, limestone. Nah, kemudian di sini ke kanan lagi. Ke kanan lagi berarti porositasnya kecil. Porositasnya kecil, yang di sini gambarnya juga kecil. Oh, kalau gambarnya kecil itu biasanya sand. Oh, ternyata saya cek ternyata porositasnya kecil itu juga sandstone. Dan seterusnya, dolomit sampai gas sampai sel. Nah, ini kan identik nih, yang sini dengan ini. Nah, ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Nah, porositasnya, true porosity-nya itu kalau sandstone itu sini. Untuk limestone, nah, dolomit, limestone, dan sandstone. Ini nanti kalau kalian pakai interaktif petrofisik, itu akan kelihatan. Nah, nanti akan distribusinya di mana? Misalkan batuannya banyak di sini. Oh, kalau di sini tadi tipikalnya adalah misalkan di sini. Oh, tipikalnya adalah dolomite. Banyaknya dolomit nih di sini. Gitu. Nanti akan saya berikan studi kasus di akhir perkuliahan. Nah, aplikasi untuk pengukuran nuklir atau radioaktif itu ada ya, natural gamma log, gamma log, densitas, dan neutron log. Sel itu dapat diestimasi menggunakan gamma ray log dengan density dan neutron log. Karbonat itu dapat deteksi dengan neutron dan density. Cross plot. Karbonat itu ini ya, bisa pakai ini. Dolomite dan limestone ini pakai yang photoelectron cross section. Oke. Nah, yang akan kita sering gunakan apa? Yang biasanya sering digunakan adalah ini. Ini 1 dan 2 ini.
ngecek dulu dia itu batuannya apa, limestone kah, maksudnya karbonat atau enggak. Kalau karbonat itu mendeteksinya dengan neutron density. Kalau bukan karbonat, ini bisa menentukan sel volume, volume sel menggunakan gamma ray lock dan density lock serta neutron lock. Nah, sedikit masuk ke Logsonic ya. Logsonic sebentar. Eh, Oke, sekarang kita bahas terkait sonic lock. Sonic lock ini dia adalah lock akustik. Jadi menggunakan gelombang suara akustik. Gelombang suara berarti di sini menggunakan gelombang, jadi memancarkan gelombang kemudian diterima. Ini seperti kalau kedokteran itu pakai apa namanya itu USG, ultrasonografi. Nah, prinsipnya sama seperti ini. Jadi menggunakan gelombang kompres ini VP dan gelombang share VS. Kemudian gelombang conversational wave ini VP itu apa ya? First break atau gelombang pertama, primer, gelombang primer itu nilainya sekian. Ini nggak perlu kalian turunkan dan segala sebagainya, yang kalian bisa mengetahui ini saja. Ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Jadi punya kecepatan, gelombang kecepatan primer dan kecepatan sekunder. Ini Nah, ini yang perlu kalian pahami logikanya. Kecepatan. Kecepatan dari gelombang merambat itu akan berkurang dengan adanya porositas tinggi. Jadi porositasnya tinggi, kecepatannya turun. Semakin padat, bendanya porositasnya kecil, itu kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, sandstone, limestone, dolomite ini kan ketika gelombang merambat kecepatannya bisa beda. Nah, jika porositinya sama, itu nilainya beda. Tapi kalau porositasnya beda-beda, ini juga nilainya bisa sama. Gitu. Nah, ketika ada perubahan nih dari gas ke air, biasanya ada gas water contact, itu akan meningkatkan kecepatan primer, tetapi menurunkan kecepatan sekunder. Kecepatan meningkat itu non-linear. Non-linear itu berarti
bisa naik turun. Kalau linear dia pasti lurus. Dengan peningkatan dari tekanan. Ini yang perlu logikanya kalian ingat-ingat bahwa kecepatan itu turun ketika porositasnya besar. Kemudian perbedaan lapisan jadi yang pertama kecepatan. Oke. Nah, ini porositas dan apa ini yang sini? Nah, rata-rata kecepatannya. Oh, bukan ini. Oh, ini feet per second-nya. Jadi rata-rata kedalaman per kecepatannya. Oke, jadi sifatnya di sini porositasnya naik, kecepatannya dia akan turun. Ini kebalik ini sebenarnya. Kecepatannya naik, porositasnya naik, kecepatannya akan turun. Ini kebalik ya, ini nanti saya ganti. Ini juga belum perlu. Nah, ini. Sandstone porositasnya jika lebih dari 0,1, ini nilai dari kecepatannya sekian. Kalau kurang dari 0,1 sekian. Limestone, dolomite, fresh water, salt water, jadi ada perbedaannya. Ini masih belum perlu. Nah, ini sonic lock itu seperti ini. Kalau yang sensor yang tadi itu adalah transmitternya di bawah, receivernya di atas. Kalau yang sonic lock ini transmitternya di atas, receivernya di bawah. Tetap menggunakan dua receiver. Untuk logging speed-nya itu maksimal 18 meter per menit. Ini sama dengan neutron lock. Neutron lock itu porositas neutron sama. Ini detailnya. Nah, tadi ya yang dinamakan gelombang primer dan sekunder itu ini ya. Ini gelombang primer yang pertama. Nah, gelombang sekunder itu yang ini. Ini gelombang primer. Ini gelombang sekunder. Jadi ada perbedaan tipe. Ini ya. Nah, penerapannya apa nih untuk sonic lock? Ini yang pertama untuk membantu interpretasi seismik. Yang kedua untuk mengecek porositas. Tadi kan kalau kecepatannya turun berarti porositasnya tinggi. Kemudian untuk litologi determination atau menentukan litologinya. Nah, ini dikombinasikan dengan neutron dan gamma ray. Permeabilitas ini perlu. Nah, ada lagi namanya nuclear magnetic measurement. Nuclear magnetic resonance. NMR. NMR ini
dia menggunakan resonansi magnetik. Kalau tadi kan ada elektromagnetik yang kemarin ya. Kemudian ada radioaktif atau nuklir, kemudian ada akustik. Yang ini adalah magnetic resonance. Ini yang digunakan untuk kalian medical check up pakai MRI, magnetic resonance imaging. Kalau ini dia sama seperti MRI, yang dihitung dia adalah frekuensi dari magnetic resonansinya. Ini detailnya nggak perlu kita pelajari. Yang perlu kita pelajari adalah oke. Jadi dia akan mengukur sensitivitasnya ini seperti ini. Nah, ini seperti karena magnetic resonansi itu kan timbul karena adanya simpul dan atau lembah dan bukit pada simpulnya. Ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada simpul. Ini superposisi. Nah, ini dihitung nanti. Nah, dari sini bisa mengetahui dari kecepatan transmitternya. Lagi ya, ini sudah. Nah, ini contoh, bentar nih, saya kecilkan dulu. Nanti bisa dicek di bukunya ya. Ini ada gambarnya. Ini T2 dari NMR-nya. Kemudian permeabilitas, saturasi airnya, ini porositasnya. Nah, ini bisa melihat nanti korelasinya. Dari korelasinya bisa dilihat dari sini. Yang titik-titik ini itu adalah data core. Titik-titik ini data core. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat porositasnya nih. Porositasnya yang besar yang mana? Kemudian akan mengalami crossover di mana? Nah, ini ada cross ini, ada BVI di sini. Ini cut off, oh ini cut off dari sini. Cut off dari ini ya. CBM, BVI, ini cut off-nya. Jadi ketika ada cross di sini, itu ini ada cross di sini ya. Antara yang biru dan yang sini. Ada cut off di sini itu BVI. Ini kurang begitu jelas ya. Nanti di bawah ada nggak ya? Kita lihat dulu. Oke, ini dulu aja. Kalau kita melihat data, kalau kita menemukan brine itu adalah air yang salinitasnya tinggi ya, atau air garam lah. Itu nilai T1-nya itu 1 sampai 500. Nilai T2-nya 0,67 sampai 200. Kalau minyak 5000, T2-nya 460. Kalau gas
4400, T2-nya 40. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini adalah map kombinasi antara difusi dan transfer relaksasi gas. Dia di sini, dia berdiri sendiri karena nilainya sangat besar. Kemudian air di sini, minyak di sini. Ini bisa oil dan Brent di sini. Jadi campuran minyak, air, dan air garam di sini. Nah, nama-namanya kalau di selam bersih itu namanya CMR atau MRF. Kalau di Baker Hughes itu namanya MREX, Magnetic Resonance Explorer. Kalau di Halliburton itu MREL, Magnetic Resonance Imaging Logging. Untuk ini enggak perlu. Nah, kita pertemuan lagi nanti kita bahas terkait log interpretation. Nah, kalau kita sudah bahas kemarin ada berbagai jenis log, gamma ray, densitas, kemudian elektromagnetik, sonik, interpretasinya gimana sih? Nah, nanti kita akan sekilas membahas interpretasi dari log. Pertama adalah analisis kualitatif. Jadi seorang interpreter petrofisik nanti bisa lihat, kita dapatkan data log, itu bacanya gimana sih? Apakah di situ nanti ada hidrokarbonnya atau enggak? Nah, itu dilakukan dengan log kualitatif. Setelah log kualitatif dinyatakan, oh di sini potensi ada hidrokarbon, baru kita cari analisis kuantitatifnya untuk menghitung reserve-nya. Nah, ini sedikit agak lebih teknis, jadi nanti mohon mungkin laptopnya dipersiapkan, minggu depan kita mulai lebih banyak menggunakan laptop. Oke, seperti itu. Oke. Oke, untuk hari ini cukup sampai ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Belum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Halo, halo. Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, ini saya kirim dulu biar nggak lupa. Iya, Pak, yang pertemuan ke-89 Bapak. Logging. Iya, Pak, masih ada berapa kali? 5 ya? 4. 10. 4 kali lah cukup, nanti 4 kali interpretasinya. Yang lain sudah UAS belum? Sudah, Pak, beberapa sudah, Pak. Ya, ini saya selesaikan karena nanti kalau materinya nggak selesai nanggung, nanti nggak dapat. Dari sana ujiannya maksimal tanggal berapa? Ada info nggak? Yang dijadwalkan minggu ini, Pak, tanggal 1 sampai tanggal 5. Oh, minggu ini ya. Ya, Pak. Kita mungkin minggu depan aja lah ya.
Nanti kita padatkan 2 kali pertemuan lagi. Minggu depan Besok kita ya Jumat besok jam berapa? besok siang atau pagi, Bapak bisanya kapan, Pak? Sebentar ya. Oh, Pak, maaf. Besok hanya pagi, Pak. Oh, pagi. Kalau Jumat boleh, Pak. Bisa pagi atau sore, Pak. Oke. Oke, Kamis Jumat sekalian aja ya. Nanti materinya biar cepat selesai. Berarti besok Ya, pagi, Pak. Iya, Pak. oke. Bentar, saya cari filenya kok nggak ketemu ya ini.